Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut melalui tim Opsenal Saptit 2 menangkap 4 tersangka kasus peredaran obat keras tanpa izin yang masing-masing berinisial HA 33 tahun, inisial A 33 tahun, inisial ST 27 tahun. Dan salah satu tersangka berinisial J alias O 30 tahun meninggal dunia akibat dilakukan tindakan tegas dan terukur oleh petugas kepolisian dalam penangkapan ini. Dari hasil penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti trihexpenidil sebanyak 4.131 butir. Yang saya hormati rekan-rekan media, Pak Dir Narkoba, Pak Subdit 2, Dir Narkoba Polda Sulut. Malam ini ya, kita akan melakukan rilis terkait dengan kasus tindak pidana peredaran obat keras daftar G tanpa izin dilakukan oleh beberapa tersangka, sehingga dilakukan juga tindakan tegas dan terukur oleh penyidik tim Opsenal dari Direktorat Narkoba Polda ini. Namun tentunya sebelumnya kami dari Polda Sulut atas nama Bapak Kapolda Sulawesi Utara dan seluruh jajaran beserta Direktorat Narkoba tentunya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya salah satu tersangka yang meninggal akibat dilakukan tindakan tegas dan terukur oleh pihak Direktorat Narkoba Polda Sulut. Tindak pidana peredaran obat keras daftar G tanpa izin ini tentunya berdasarkan laporan polisi. LP ada 3 laporan polisi kurang lebih, LP nomor 413, 414 dan 415 pada bulan September ya. Bulan September 2020. Kemudian dasar juga adanya sprint penangkapan tanggal 12 September 2020. Lakukan tindakan tegas dan terukur terhadap salah satu tersangka berinisial J alias U, umur kurang lebih 30 tahun, pekerjaannya swasta di sini ya. Agama Islam, dengan 6 Kecamatan Singkil, Kota Manado. Pada hari Minggu kemarin, tanggal 13 September 2020, sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Tengah, tim Opsenal Subdit 2 melakukan pengembangan terkait perkara peredaran obat keras daftar G tanpa izin. 4.131 butir. Jadi kronologisnya kurang lebih dapat saya sampaikan. Penangkapan terhadap 3 orang pelaku ya, yang saat ini ada di belakang kita saat ini ya. Di mana dari hasil pemeriksaan terhadap ketiga orang tersangka maupun dari hasil alat bukti lain tersebut diperoleh dari saudara J alias O, yang juga di mana saudara J ini adalah DPO ya, termasuk dalam daftar pencarian orang untuk Polresta Manado maupun Polres Bitung dengan barang bukti elektronik yang kita dapati oleh tim Opsenal di Narkoba. Kita mendapatkan informasi, tim melakukan pengembangan dan mengetahui terkait dengan keberadaan tersangka J alias U, dan tim yang dipimpin oleh AKP MS beserta 4 anggotanya, kemudian
menuju ke desa Lola. Pada saat tiba di rumah istri tersangka atau mertua tersangka, sekitar pukul 00.45 WITA. Jadi sudah Senin dini hari. Kemudian mengetahui terkait dengan kedatangan anggota kita, anggota opsional dari Direktorat Narkoba, tersangka yang saat itu berada di dalam rumah, ya, diperkirakan sedang bermain game, melarikan diri. Ya, melarikan diri ini ke belakang rumah, ya. Namun karena situasi gelap di belakang rumah, kemudian anggota tidak berhasil menemukan tersangka. Ini terus dilakukan pencarian. Upaya pencarian di sekitar, di sekeliling rumah, di belakang rumah terus dilakukan. Setelah mencari beberapa saat, tiba-tiba tersangka muncul dari semak-semak. Tersangka muncul dari semak-semak, kemudian menyerang anggota kita. Menyerang anggota hingga anggota terjatuh, dan sempat pada saat itu terjadi pergumulan. Ya, sempat terjadi pergumulan. Anggota melakukan tindakan tegas dan terukur, ya, terhadap tersangka J alias U. Dikarenakan, ya, tersangka selain menyerang juga tersangka akan melarikan diri. Akibat tindakan tegas dan terukur yang dilakukan oleh anggota mengenai punggung bagian kanan dari tersangka J alias U. Jadi setelah tersangka J ini terkena tindakan tegas dan terukur, ya, yang tentunya bertujuan sebenarnya untuk melumpuhkan dari tersangka, ini anggota opsional kemudian memberikan pertolongan dengan membawa tersangka ke rumah sakit Awalui, masuk di Kabupaten Minahasa. Sempat dilakukan tentunya pertolongan medis. Ini tetap kita lakukan tentunya. Namun, nah, ini yang sangat disayangkan, ternyata nyawa dari tersangka tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 1.55 WITA. Jadi sudah masuk ke hari Senin. Jadi masuk tadi pagi, ya, jam 1.55 WITA. Keseluruhannya tentu disangkakan melanggar pasal 196 dan 197 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ya. Ancaman hukumannya 10 tahun dan ada yang 15 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar dan 197 1,5 miliar. Bahkan itu apakah anggota yang bersangkutan diadakan pemeriksaan atau bagaimana? Baik, jadi terhadap anggota kami tentunya tetap dilakukan pemeriksaan. Dilakukan pemeriksaan tentu dari inspektorat, dari pengawasan kami, dari Propam. Polda juga melakukan pemeriksaan. Ini tetap kita lakukan. Cek and recheck, cross check terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ya. Jadi sekali lagi kami dengan sangat terpaksa, ya, melakukan tindakan tegas dan terukur. Ini dilakukan semata-mata, ya, untuk menegakkan hukum, karena tindak pidana obat keras dan narkotika ini sangat mengancam tentunya generasi muda kita. Dan kita berharap tentu kita dapat mencegah, ya, menanggulangi terkait peredaran obat keras maupun narkotika. Dan saat ini untuk ketiga tersangka lainnya telah diamankan di Mapolda Sulawesi Utara untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Manado, Sulawesi Utara, reporter Caca TV melaporkan.